Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini film yang akan saya ceritakan secara singkat berjudul Special Driver. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus. Yunha, wanita berusia 8 tahun, dari kecil yatim piatu, melarikan diri dari Korea Utara, lalu bertemu dengan Kang Chul di daerah perbatasan. Hidup di tepi dermaga daerah industri Pekang. Mereka menjalankan bisnis mobil bekas yang akan dijual ke luar negeri. Mereka juga mempunyai bisnis sampingan, yaitu jasa kurir spesial. Yunha sebagai sopir mempunyai skill mengemudi yang luar biasa. Tidak semua job mereka terima, dan hanya orang tertentu yang mengetahui jasa mereka. Karena jasa mereka bisa dibilang sangat mahal. Di lokasi penjemputan, Yunha tak menyangka bahwa penumpangnya adalah dua lelaki yang sedikit konyol. Menurut mereka pamali jika dalam berbisnis, bertemu dan bekerja sama dengan seorang wanita. Karena keadaan terpaksa dan kelihatannya mereka berdua sedang diburu, akhirnya mereka menaiki mobil. Yunha membantu mereka berusaha lolos dari pengejaran. Skill mengemudi yang luar biasa membuat mereka menjadi tegang dan harap-harap cemas. Dengan pengalaman dan keahliannya yang bak pembalap kelas NASCAR, Yunha berhasil mengantarkan mereka dengan selamat sampai tujuan. Mereka sempat menawarkan kerjasama, namun dengan mentah Yunha menolak. Kim Do-sik, mantan pemain bisbol, dia telah pensiun dari dunianya. Berita tentang dirinya viral, di mana dia diketahui menjalankan bisnis perjudian bisbol yang melibatkan pejabat pemerintah. Kim merasa situasi tidak aman. Kim dan anaknya berusaha kabur. Dengan bantuan Kibang, ia memesan paspor palsu untuk pergi meninggalkan Seoul. Kibang sangat memahami betul kasus pelarian orang. Beberapa orang dalam pelariannya kebanyakan tertangkap sebelum sampai tujuan. Dia menawarkan jasa antar khusus kepadanya. Namun, jasa itu tidaklah murah biayanya, dan Kim menyetujuinya. Di perjalanan, Kim ditelepon orang yang bernama Cho. Sesuai janji Kim, dia meminta bagian dari hasil perjudian. Namun Kim menolak. Keputusan Kim membuat Cho marah dan memburunya. Kang Chul menerima orderan Kibang. Yunha sebenarnya malas menerima orderan dari Kibang karena selalu berisiko tinggi dan bermasalah. Dengan iming-iming bagi hasil yang tinggi, Yunha akhirnya mau menerimanya. Karena penumpang yang mereka bawa seorang pelarian, Yunha menyusun rute penjemputan serta rencana B jika terjadi sesuatu. Di suatu tempat, Kim bersembunyi. Secara tidak sengaja, putranya Sowon mengambil gambar Kim yang sedang berlatih, di mana HP tersebut terlacak oleh Cho. Cho dan anak buahnya langsung menuju TKP. Kim mengira kedatangan Cho adalah kurir yang dipesannya. Karena kondisi terdesak, Kim menyuruh anaknya untuk pergi menemui kurir yang telah dipesannya dan membawakan token beserta tas dengan jumlah uang yang cukup banyak. Cho menyiksa Kim untuk menyerahkan tokennya. Bersikeras, Kim tetap tutup mulut. Cho menemukan paspor anaknya di lokasi itu. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencarinya, yang kemungkinan membawa token. Yunha yang telah menunggu lama melihat Sowon ketakutan mendekat beserta orang yang kelihatannya mengejarnya. Dia tak mengizinkan masuk. Sowon menyebutkan nomor orderannya. Akhirnya dia mengizinkan masuk dan tancap gas menghindar dari bandit-bandit itu.
Di tengah pelariannya, Kim tiba-tiba muncul. Dia berusaha menghalangi Cho, namun sayang, aksi yang dilakukan adalah aksi terakhir yang dilihat oleh putranya. Yunha sempat melaporkannya pada Kang Jul, dan anak yang bersamanya kini tak mempunyai siapa-siapa. Kang Jul menyarankan menitipkan pada panti asuhan, namun Yunha tidak tega. Cho ternyata kepala polisi wilayah Seoul. Ia mencari info tentang pengendara yang ternyata seorang wanita. Cho menyuruh anak buahnya untuk mencarinya dengan tuduhan penculikan anak. Di penginapan di mana mereka berada tercium oleh polisi. Yunha yang membuat trik dengan menyamarkan nomor kamar berhasil mengecoh polisi dan berusaha lolos dari penangkapan. Cho mengetahui gerak-gerik Yunha. Di elevator, Cho menyuruhnya menyerahkan anak itu. Myung dari NIS mendengar kabar kasus yang ditangani Cho. Ia ditugaskan untuk membantu kasus Cho atas penculikan anak dan pembunuhan Kim Do. Mereka membaca bekas Yunha yang sama sekali tak memiliki catatan kriminal dan tidak memiliki alamat tinggal yang jelas. Polisi mengetahui keberadaan mereka dengan melacak sinyal HP berada di kota Busan. Cho dan anak buahnya langsung bergerak menuju Busan. Ia menelpon seorang pemburu bayaran untuk menghabisi Yunha dan membawa So-won. Di Busan, ketika mereka berdebat, tiba-tiba Yunha diserang oleh orang bayaran Cho dan membawa So-won. Dengan sedikit bekal bela diri, Yunha bisa bertahan dan berusaha mendapatkan kembali So-won. Dengan aksinya yang luar biasa, akhirnya Yunha dapat mengalahkan pemburu suruhan Cho. Karena lelah, Yunha akhirnya menepi lalu pingsan. So-won mencoba mencari pertolongan dengan imbalan uang yang dibawanya. Myung mendapat kabar dari para saksi bahwa Yunha bukanlah yang menculik So-won, seperti apa yang dilaporkan Cho. Myung menyuruh asistennya untuk olah kembali TKP di mana Kim Do-sik terbunuh. Cho mendapat laporan hasil penyelidikan yang dilakukan anak buahnya. Menurut laporan, Yunha memiliki tempat usaha jual beli mobil bekas dekat dermaga, yang kemungkinan Yunha dan So-won berada di sana. Setibanya di dermaga, Kang Jo telah mempersiapkan pelarian So-won ke luar negeri. Token yang selama ini jadi incaran polisi akhirnya diserahkan pada Kang Jo. Sebelum mendekat ke dermaga, Cho menyewa jasa preman untuk menangkap So-won. Di sisi lain, olah TKP yang dilakukan Myung ia menemukan jam tangan yang terdapat rekaman percakapan antara Cho dan Do-sik membahas tentang token. Setelah mendengarkan rekaman itu, Myung menyimpulkan bahwa selama ini Cho tidak memburu Yunha sebagai pembunuh Do-sik, selainkan token tersebut. Di dermaga, Kang Jul yang sedang membenahi paspor So-won tiba-tiba diserang oleh gerombolan preman. Kang Jul dipaksa mengaku oleh Cho tentang keberadaan So-won. Ia tahu apa yang dicarinya. Dengan kelicikan Kang Jul, ia membawa mereka pada brankas yang ternyata sudah disiapkan sebuah shotgun. Dan seketika itu, Kang Jul menghabisi beberapa di antara mereka. Namun naas, ia tewas di tangan Cho. Myung mendapat laporan terjadi suara tembakan di daerah industri Pekang.
Mendengarnya, ia langsung tancap gas dan menghubungi polisi Busan untuk membantunya. Cho memerintahkan anak buahnya mencari Suwon. Tak selang lama, Suwon ditemukan. Yunha yang berada di luar jendela melihat Kang Chul sudah tak bernyawa. Sedih bercampur marah, Yunha memadamkan listrik dan menyerang satu persatu dalam kegelapan. 괜찮아? Yunha dan Sowon berusaha keluar dari tempat itu, namun Cho tiba-tiba muncul dan menabrak mereka. Cho berhasil menyandera Sowon. Dengan cepat, Yunha berusaha menyelamatkannya. Itulah cerita singkat film Special Driver. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.